Nah, dilatasi itu adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser, tetapi juga bisa dikatakan diperbesar atau diperkecil. Suatu operasi dilatasi itu bisa dilakukan dengan operasi sebagai berikut ya. Nah, ini rumusnya ada dua nih. P, X, Y didilatasi terhadap titik pusat sebesar K, menghasilkan P aksen itu tinggal dikalikan. X dikali K, Y dikali K. Ya, tapi akan berbeda kalau dia didilatasi bukan terhadap titik pusat, tapi terhadap titik S, P, Q. Nanti rumusnya akan menjadi seperti ini ya. Soalnya biasanya akan berkaitan tentang titik. Nah, jika nanti berkaitan tentang bangun, maka yang didilatasi adalah titik-titik sudutnya. Kita langsung aja nih ke soal yang pertama. Di sini suatu titik min 3,4 didilatasi dengan perbesaran. Ini berdasarkan titik pusat ya. Kalau O, carilah bayangan dari titik tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, kakak punya titik P misalnya, ya, min 3,4. Dia mau didilatasi terhadap titik pusat sebesar 2 kali. Maka berapa nih P aksennya ya? P aksennya ini gampang banget. Ya, ini kan ada X, Y. Berarti yang X-nya itu adalah tinggal min 3 kita kalikan dengan 2. Tinggal dikalikan sama ini. Hasilnya adalah min 6. Di sini min 6. Untuk Y-nya, maka tinggal 4 dikalikan dengan 2 nih. 4 dikalikan dengan 2. Hasilnya ada 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 8. Nah, gimana sih Kak cara menggambarkan suatu dilatasi? Nah, kita gambar dulu ya. Titiknya berarti di 3,4. Nah, dia didilatasi terhadap titik pusat. Maka kita akan menarik suatu garis ya ke titik pusat. Ya, dia akan didilatasi sebesar 2 kali ya. Sebesar 2 kali, maka kita lihat nih. Dari titik pusat ke titik ini, dia sebesar untuk X-nya ya, itu 3. Berarti dia 2 kalinya. Jadi 3 menjadi 6 ya. Berarti di sini nih, 6. Untuk Y-nya itu 4. Dia 2 kalinya. Maka tinggal kita hitung nih. 1, 2, 3, 4. Maka dapat di sini 8. 6,8. 6,8 ya, dapat di sini. Nah, ini kakak pakai titiknya bukan min 3,4 ya, tapi 3,4. Gimana kalau dia didilatasi terhadap suatu titik yang lain? Misalnya terhadap titik sini nih, 4, nih yang hijau 4,2. Berarti sama nih, kita tarik garis dulu ke sini ya. Kita lihat ini X-nya 1 kali, maka dia 2 kali ya, karena dikali 2. Dari 1 dia menjadi 2. Jadi ini sekarang di sini nih. Kemudian naik ke atasnya 2 kali, maka dia naik 4 ya, dikalikan 2 dengan komponen yang sama. Maka 1, 2, 3, 4. Maka dia jadi di sini. Nah, ini adalah hasil dari si dilatasi. Ya, jadi nanti kalau ada beberapa titik, semuanya ditarik ke titik acuan, kemudian kita lihat, oh dia 2 kalinya, berarti kita kali 2 kali lipat. 3 kalinya 3 kali lipat dan seterusnya. Sekarang kita coba soal nomor 2. Suatu titik didilatasi dengan aturan sebagai berikut ya. Titik P didilatasi dengan aturan gini. P 8,A titik pusat dengan komponen dilatasi terhadap titik pusat dan sebesar min 2. Nah, berarti sekarang tinggal kita lihat nih ya. Kita tinggal lihat kalau dari sini ke sini, nah ya, itu hubungannya itu adalah 8 dikalikan min 2 sama dengan B. Sehingga kita dapat nih, B-nya itu adalah min 16. Kalau hubungan dari sini ke sini, nah, ya, itu A dikali min 2 sama dengan min 12. Sehingga kita dapat nih, A-nya adalah min 12 dibagi min 2, itu hasilnya adalah 6, positif 6. Sekarang yang ditanya adalah A kuadrat ditambah B. Berarti tinggal A kuadrat berarti 6 dikuadratkan ditambah min 16 ya. 6 dikuadratkan adalah 36 dikurang 16. Ini berarti hasilnya adalah 20. Nah, jadi kalau kebalikannya kita bikin dulu nih persamaannya. Oh, ini 8 dikali 2 harusnya B. A dikali min 2 harusnya min 12 ya. Kita coba yang nomor 3. Di sini suatu titik ya, titik A didilatasi terhadap titik pusat dari koordinat kartesius sebesar X. X-nya tidak tahu. Kita sekarang disuruh menentukan nilai X. Nah, kita boleh pakai Y-nya, kita boleh pakai X-nya. Harusnya dia akan menghasilkan nilai yang sama.
bisa juga kita memakai salah satu dan menggunakan yang lain untuk ngecek ya. Misalkan yang ini ke sini. Hubungannya ya, kalau berdasarkan rumus ini, setengah itu dikalikan X, hasilnya harus min 1/8. Sehingga X-nya ini adalah min 1/8 ya, dibagi setengah. Atau min 1/8 dikali 2/1. Ini bisa dicoret menjadi 4. Hasilnya adalah min 1/4. Kita dapat X-nya min 1/4. Sekarang kita coba kalau yang ini ya. Nah, kita coba nih. Min 2 kalau dikalikan X ya, ini sama dengan setengah. Sehingga X-nya adalah setengah ya dibagi 2. Atau setengah dikali 1/2. Karena ini 2/1 ya dibalik. Ini ada min ya. Sehingga hasil akhirnya adalah min 1/4. Nah, jadi sama ya. Kita sudah mengecek kedua titiknya, mendapatkan nilai yang sama. Maka nilai dari X-nya ini adalah min 1/4. Sekarang kita coba yang nomor 4. Di sini titik A aksen itu adalah bayangan dari titik A yang didilatasi dengan notasi yang ini ya. Berarti ini bukan terhadap titik pusat. Kita tulis dulu, di sini kakak punya P, punya titik A berarti ya, kalau di sini. Punya X, Y, didilatasi ya, terhadap S, P, Q, sebesar min 4. Menghasilkan A aksen, ya, A aksen dengan rumus. Ini P ditambah K, K-nya itu ini ya, K-nya itu ini. X min P, ya, itu untuk titik X-nya. Kemudian titik Y-nya, Q ditambah K, ini Y min Q, gitu ya. Nah, ini adalah titiknya. Sekarang A-nya ini kita tidak tahu nih, A-nya tidak tahu. Tapi ini untuk S-nya kita tahu ya, nilai S-nya itu adalah 1,1. Nilai K-nya, ini harusnya kakak tuliskan dulu, itu adalah min 4. Nah, sehingga di sini kita punya nih, ternyata hasil A aksennya itu adalah 16 dan min 16 dan 24. X-nya min 16 dan untuk Y-nya adalah 24. Berarti kita tinggal lihat ini dan ini. Ya, maka kalau kakak lihat yang X-nya, P ditambah K, X min P ini sama dengan min 16. Dimana P-nya ini nih, P-nya 1. Ditambah K-nya itu adalah min 4. X dikurang P-nya itu tadi 1. Sama dengan 16. Ya, jadi kita mengikuti ini. Ini P-nya 1, Q-nya 1, K-nya min 4. Maka ini pindah ke sebelah sini, kakak punya min 4, X min 1 sama dengan 15. Sehingga kakak punya X min 1-nya ini itu adalah 15 per min 4. Atau ini kalau kakak jadikan pecahan biasa, min 3 per 4. Tapi ini adalah X min 1. Sehingga untuk mencari X-nya, min 1-nya pindah ke sebelah sini menjadi plus 1. Maka kakak punya X-nya adalah min 2, 3 per 4. Sekarang kita lihat yang ini. Ya, dimana Q ditambah K, ini Y min Q, itu sama dengan 24. Dimana Q-nya ini adalah 1. Ya, 1 ditambah K-nya ini adalah min 4. Ini Y dikurang 1 sama dengan 24. Maka satunya pindah ke sini ya. Jadi min 4 Y dikurang 1 sama dengan 23. Sehingga di sini kakak punya Y dikurang 1 itu adalah 23 per min 4 ya. Atau Y dikurang 1 ini sama dengan minus 53 per 4. Sehingga Y-nya itu adalah 1 pindah ke sini. Min 53 per 4 ditambah 1. Hasilnya adalah min 43 per 4. Jadi sekarang kakak dapat nih nilai A-nya itu ternyata adalah min 23 per 4, min 43 per 4. Ya mungkin angkanya agak kurang baik tapi kira-kira caranya begitu. Jadi kita tulis rumusnya, kita tulis bawahnya nih ya. Kemudian kita bisa lihat, bisa menyamarkan ini sama dengan ini. Sekarang kita coba yang ini. Wah, ini 2 kali dilatasi. Prinsipnya atau konsepnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya kakak ajarkan. Maka kalau 2 kali kita akan mencoba satu-satu. Di sini kakak punya P min 2,3 ya. Dia didilatasi terhadap titik pusat sebesar 3. Kita cari dulu nih, P aksennya berapa ya? Dari tadi kita sudah belajar kalau dilatasi itu tinggal dikalikan saja. Maka hasil dari P aksennya adalah min 2 dikali 3, min 6,3.
3 dikali 3, 9. P aksen ini kemudian didilatasi lagi terhadap titik pusat kembali sebesar min 2. Sehingga kita dapat P aksen-aksen, yaitu sebesar min 6 dikali min 2, hasilnya adalah plus 12. 9 dikali min 2 hasilnya adalah min 18. Nah, sehingga ini nih, kita dapat ternyata ini adalah bayangan akhirnya. Sekarang kita mencoba yang nomor 6. Nah, kalau di sini sekarang tentang bangun, tadi kakak sudah pernah berkata kalau tentang bangun itu jangan takut ya. Misalkan kita disuruh menentukan bayangan dari bangun ABC ini, persegi ABC ini. Maka kita tinggal cari masing-masing titiknya. A jadi aksen, B jadi B aksen, C jadi C aksen, dan D jadi D aksen. Di sini kebetulan yang ditanya itu hanya titik A aksen dan B aksen. Ya, jadi gampang nih. Kita tulis dulu nih. Kita punya titik A 4,8 karena dia persegi ABCD. Didilatasi, diperbesar, itu didilatasi namanya, dengan terhadap titik pusat sebesar 2. Nah, ini menghasilkan, berarti A aksen ya. Gampang ya, kita sudah belajar, tinggal dikalikan. 4 dikali 2 hasilnya 8. Min 8 dikali 2 hasilnya min 16. Dapat nih A aksennya. Untuk B-nya juga sama nih. B-nya juga gampang nih. Berarti B-nya itu 10, min 8 didilatasikan terhadap titik pusat sebesar 2. Maka kita dapat B aksennya ya, itu tinggal dikalikan. 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Min 8 dikalikan 2 hasilnya adalah min 16. Dapat nih. Kak, gimana kalau sekarang pertanyaan yang B? Kita disuruh menghitung luas bayangan yang dihasilkan. Sebetulnya ada dua cara. Cara yang pertama, kita menggambar dulu persegi awalnya, baru kita hitung luas akhirnya, atau kita gambar dulu bayangannya, bayangan dari ini, baru kita hitung luasnya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi kakak di sini akan mencontohkan kalau kita menggambar dulu. Ya, kita di sini menggambar kalau titik A itu adalah di 4,-8, itu di sini 4,-8. Titik B-nya di 10,-8, berarti di sini 10,-8. Ini titik A, ini titik B. 10,-8 bukan di sini ya, ini min 10 berarti di sini 10,-8, ini titik B-nya. Kemudian titik C-nya di 10,-2, itu berarti di sini titik C-nya. Titik D-nya itu di 4,-2, ini titik D-nya. Nah, kalau kita sudah menggambarnya, maka kita bisa menghitung luas mula-mula. Ya, luas mula-mula. Ya, kalau kita lihat ini luas mula-mulanya nih berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah 6 dikali 6 atau 36 satuan. Terus gimana nih Kak untuk luas bayangannya? Nah, untuk luas bayangannya berarti dia kita lihat dulu nih, dia diperbesar dengan skala ini. Ya, diperbesar dengan skala ini terhadap titik pusat. Maka luas bayangannya adalah 36 dikali dengan ini perbesarannya 2. Berarti 72 satuan persegi. Nah, tapi cara ini hanya bisa dilakukan kalau dia didilatasi terhadap titik pusat. Kalau dilakukan terhadap titik ini, ya, terhadap titik tertentu, maka kita cari dulu nih bayangannya, A aksennya, B aksennya, C aksennya, D aksennya, baru kita gambarkan. Baru bisa kita cari luasnya. Jadi gampang ya tentang luas. Kita coba satu soal lagi. Ini adalah soal yang dibalik tapi bentuknya adalah sebuah persegi ya, segi 4, PQRS. Bayangannya, jadi ini kita tahu P aksennya ya, min 4, 0, Q-nya, Q aksennya 4,0, R aksennya 4,2, dan S aksennya min 4,2. Kita disuruh menentukan koordinat awal dari segi 4 tersebut ya, setelah didilatasi dengan ini nih. Titik pusat dan besarnya adalah 2 ya. Maka seperti yang sebelum-sebelumnya kita akan menghitung masing-masing. Kalau P ya, di sini kita punya X, Y didilatasi terhadap 0,2 ya, menghasilkan ini P aksennya adalah min 4,0 ya. Maka gampang nih. Kan hubungannya tadi X dikali 2 hasilnya min 4 ya. X dikali 2 hasilnya min 4.
maka X-nya adalah min 4 dibagi 2, min 2. Y dikali 2 sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya juga 0. Maka kita dapat nih, ternyata titik P-nya itu adalah min 2,0. Dapat ya titik P-nya. Sekarang kita coba yang Q. Q sama nih X, Y didilatasi terhadap titik pusat sebesar 2, menghasilkan Q aksen min 4,0 ya. Maka kita menggunakan cara yang sama, X dikali 2 itu hasilnya adalah 4, sehingga X-nya adalah 4 dibagi 2, hasilnya 2. Y dikali 2 hasilnya 0, maka Y-nya ini adalah 0. Sehingga Q-nya itu ternyata 2,0. Sekarang kita menghitung si R-nya. Si R, X, Y didilatasi ya, terhadap titik pusat sebesar 2, menghasilkan R aksen sebesar 4,2. Tinggal kita lihat hubungannya. X dikali 2 hasilnya 4, maka X-nya itu adalah 4 dibagi 2, 2. Y dikali 2 hasilnya 2, ya. Y dikali K hasilnya 2, sesuai dengan rumus ini. Maka Y-nya adalah 2 bagi 2, 1. Maka kita dapat nih, ternyata titik R-nya adalah 2,1. Yang terakhir kita coba untuk titik S, ya. X, Y didilatasi terhadap 0,2, ya. Mendapatkan S aksen min 4,2. Berarti untuk X-nya, X dikali 2 sama dengan min 4, maka dapat X-nya adalah min 2. Dibagi ya, min 4 bagi 2. Y dikali 2 sama dengan 2, maka Y-nya adalah 2 bagi 2, hasilnya 1. Sehingga sekarang kita punya ternyata titik S-nya itu adalah min 2,1. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh untuk soal-soal dari dilatasi. Cukup mudah, yang penting kita tahu rumusnya. Rumusnya sebenarnya cukup gampang. Biasanya sih kalau bukan sekolah unggulan agak jarang nih untuk yang titik ini. Biasanya pakai rumus yang ini. Jadi ini gampang banget. Dia hanya dikalikan, tidak boleh sampai salah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.